Perkenalkan, nama saya Robertus Jeno Pranata, NIM 19104168892, kelas A2, Makul Manajemen Pemasaran Internasional, dosen Adi Musalin SEMM. Di sini saya akan menjawab soal UTS Manajemen Pemasaran Internasional. Langsung saja, soal nomor 1. Sebutkan dan jelaskan apa yang dimaksud dengan manajemen pemasaran internasional menurut 3 ahli. Ahli yang pertama, menurut William Jensen, merupakan sebuah sistem keseluruhan dari beberapa kegiatan usaha yang mempunyai tujuan untuk menentukan harga, merencanakan, mendistribusikan barang dan jasa. Maaf kalau ada salah kata. Dan mempromosikan barang atau jasa yang bisa memasukkan kebutuhan konsumen ataupun calon konsumen. Ahli yang kedua, menurut Hasan, yang merupakan ahli ekonomi Indonesia, adalah suatu proses, perbuatan, dan cara untuk memasarkan produk dagang seperti barang dan jasa dengan cara menyebarluaskan barang atau jasa tersebut ke tengah-tengah masyarakat ataupun masyarakat umum. Menurut ahli yang ketiga, menurut Domini, pemasaran merupakan suatu proses dari penyusunan komunikasi yang efektif dan mempunyai tujuan untuk memberikan informasi seputar barang atau jasa yang dijual oleh pelaku usaha. Pemasaran berkaitan dengan bagaimana pelaku usaha bisa memuaskan kebutuhan dan keinginan masyarakat. Soal nomor 2. Jelaskan mengapa mahasiswa perlu mempelajari manajemen pemasaran internasional. Satu alasan mendasar pentingnya belajar manajemen pemasaran internasional karena pemasaran mempunyai peran yang sangat penting dalam pertumbuhan dan perkembangan ekonomi. Pemasaran merangsang penelitian dan ide-ide baru yang akan menghasilkan barang dan jasa baru yang inovatif. Soal nomor 3. Jelaskan cara menetapkan strategi produk internasional. Dengan melakukan pemasaran produk ke luar negeri lebih mudah melalui media digital. Saat ini, akses untuk berkomunikasi serta menyebarkan informasi dari seluruh dunia dapat dilakukan lewat internet, termasuk untuk memperkenalkan bisnis ke luar negeri. Soal nomor 4. Apa yang dimaksud dengan strategi harga internasional? Bagaimana cara menerapkan strategi harga internasional? Menetapkan harga yang tepat merupakan kunci kesuksesan dan kegagalan. Bahkan ketika pemasaran internasional memproduksi produk yang tepat, mempromosikan dengan benar, dan membangun jalur distribusi yang layak, upaya tersebut akan gagal bila ia salah menetapkan harga. Sebuah penawaran harga seharusnya mencerminkan baik kualitas maupun nilai produk yang bersifat konsumen. Dari hal yang harus dihadapi oleh pemasar internasional, menetapkan harga merupakan salah satu yang paling sulit. Soal nomor 5. Jelaskan bagaimana cara melakukan ekspor impor. Yang pertama, menerima pesanan dari importir. Yang kedua, menerima LC dari bank di negara eksportir yang merupakan advising bank atau dapat bertindak sebagai kompromi. Yang ketiga, menyiapkan barang ekspor atau memesan barang dari produsen. Yang keempat, melakukan pengakaran barang ekspor dengan
ataupun bantuan jasa ekspedisi. Yang kelima, pemesan uang kapal pada maskapai pelayanan. Yang keenam, melakukan pemuatan barang dengan atau tanpa perusahaan ekspedisi. Yang ketujuh, menyiapkan dan mengurus B atau L pada maskapai pelayanan. Yang kedelapan, menetapkan asuransi tanggung syarat. Yang kesembilan, menyiapkan faktur dan dokumen-dokumen perlengkapan yang disyaratkan dalam. Yang ke-10, menyerahkan dokumen dan menunjukkan gisel kepada Desping atau negotiating bank untuk memperoleh pembayaran yang sesuai dengan syarat. Yang 11, memperoleh pembayaran gisel dan adeving atau ngelucing bank. Yang ke-12, mengirim salinan dokumen-dokumen yang perlengkapan kepada importir. Impor, menyampaikan pesan kepada eksporting, meminta bank membuka untuk eksporting yang dapat bertindak sebagai paying bank, menyelesaikan persyaratan bank. Yang keempat, mengirim pemberitahuan tiba dokumen-dokumen perlengkapan dari penting bank yang dikirim oleh adeving bank atau negotiating bank, menyelesaikan formulir impor dan perhitungan asuransi masuk atau pajak, melakukan penyetoran pajak, biaya masuk dan lain-lain. Yang ketujuh, melakukan pembayaran dokumen-dokumen perlengkapan kepada opening bank sesuai syarat. Yang ke-8, menyerahkan bukti penyelesaian formulir impor dan pelunasan pajak atau bea cukai yang telah diisikan oleh bank kepada bea cukai untuk memperoleh delivery order. Yang ke-9, menyerahkan DO dan B atau L kepada maskapai pelayanan untuk pengeluaran barang dengan atau perusahaan ekspedisi. Dan yang ke-11, mengajukan klaim ganti rugi kepada eksporting atau kepada maskapai asuransi apabila dalam proses terjadi kehilangan atau kerusakan barang. Yang ke-11, pelunasan misal sebelum atau jatuh tempo jika belum diselesaikan oleh bank. Soal nomor 2, coba buka www.youtube.com dan tulis pemasaran internasional, pemasaran global, dan review kedua video yang Anda tonton tersebut. Pemasaran internasional adalah kegiatan pemasaran yang melewati batas lebih dari satu negara. Sedangkan pemasaran global adalah suatu teknik pemasaran berskala internasional. Peluang pasar di dalamnya akan selalu terbuka untuk semua pengusaha, termasuk di pasar ekspor produk, dan para pengusaha harus memiliki kreativitas dan inovasi dalam mengembangkan pasarnya masing-masing. Soal nomor 7, bagaimana cara masuk pasar luar negeri? Yang pertama, ekspor melalui proyek trek tungki, memberi lisensi, memberi waralaba, membentuk usaha patungan. Yang selanjutnya, mendirikan anak perusahaan. Sekian dan terima kasih.